Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan memperkenalkan kepada para mahasiswa. Kemudian mahasiswa itu nanti mungkin akan bisa melakukan sebuah praktek yang nanti akan saya visualisasikan. Praktek tentang survei sampah. Ya. Jadi awal-awal sebelum kita menjadi lembaga pengelola sampah itu, maka hendaknya kita sudah harus mendapatkan data-data tentang produksi sampah, tentang jenis sampah, tentang juga mungkin karakteristik masyarakat di situ, tentang lokasi geografis yang mungkin nanti akan menjadi wilayah untuk pengelolaan sampahnya. Jadi survei sampah ini sebetulnya intinya adalah untuk mendapatkan data berapa produksi sampah yang akan dihasilkan per orang per hari. Jadi dengan mengetahui sampah yang diproduksi per orang per hari, kita sudah bisa memprediksi dalam sebuah kawasan yang mempunyai karakteristik masyarakat hampir sama, kita sudah bisa mempunyai data dasar. Kalau misalnya satu orang memproduksi sampah 3 liter per hari per orang, maka sudah kita bisa kalikan saja pada saat kita akan mengelola dalam sebuah kawasan. Cuman pada saat survei ini sampai kepada jenis dan karakteristiknya. Artinya dengan kita mengetahui jenis itu, kita sudah dapat memprediksi kira-kira sampah yang ada di dalam komunitas itu, sampah yang ada dalam lingkungan itu, bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk apa saja. Jadi tidak hanya survei itu nanti akan menghasilkan berapa per orang per hari produksi sampahnya, tetapi sudah sampai memprediksi bahwa nanti pengelolaan lebih lanjut akan dilakukan dengan cara yang seperti apa agar supaya mendapatkan kemanfaatan yang maksimal. Survei sampah ini kalau di pemukiman akan dilakukan selama 8 hari. Kenapa 8 hari? Ya, ini akan berbeda dengan nanti survei sampah pada mungkin tempat-tempat umum yang tidak berkaitan langsung dengan individu-individu penghasil sampah. Ya, jadi 8 hari itu biasanya hari pertama atau mungkin hari 0 itu kita datang ke masyarakat, memberikan sebuah edukasi bahwa kita akan survei sampah semata-mata ini hanya untuk tujuan pembelajaran saja dan pengumpulan data. Tidak ada tujuan-tujuan yang lain. Walaupun demikian terkadang masyarakat juga masih ragu. Jangan-jangan sampah saya ini mau diapa-apain. Jangan-jangan ini hanya untuk main-main saja. Sehingga memang pada saat pengambilan hari pertama, jadi sebelum pengambilan hari pertama itu, H-1 itu kita sudah membawa kantong kresek ke sana yang nantinya adalah untuk mewadahi sampah yang diproduksi oleh masyarakat di situ. Kemudian pada hari pertama itu akan kita ambil, kita akan bawa ke laboratorium. Kita akan analisis. Jadi analisis ukurannya sampai seberapa. Jadi sampah itu digolongkan menjadi 3 ukuran. Ada sampah kasar, sampah medium, dan sampah halus. Masing-masing dari berdasarkan ukuran ini akan dipilahkan lagi. Apakah sampahnya bermacam-macam yang ada di situ banyak, ya. Jadi kalau misalnya di situ sampah itu kan pasti akan bermacam-macam jenisnya sampah, apalagi ini sampah rumah tangga. Biasanya didominasi oleh sampah-sampah organik. Jadi kalau sampah organik itu kita sudah bisa bayangkan mungkin akan dimanfaatkan misalnya untuk makanan ternak atau mungkin untuk composting dan lain sebagainya, atau untuk makanan maggot, ya. Tapi untuk yang anorganik ini biasanya masyarakat itu mempunyai anggapan bahwa ini akan laku jual. Ataupun sebagai pengelola ini pun sudah harus dalam kerangka pikirnya ini merupakan tambahan biaya yang didapatkan
di samping juga nanti mungkin retribusi yang didapatkan oleh masyarakat, sehingga pengelolaan sampah ini akan mendapatkan sumber pembiayaan yang menguntungkan, ya. Jadi yang sampah anorganik ini nantinya akan dipilah lagi, karena memang di pasaran itu kan sampah yang laku itu pasti akan sampah yang sejenis. Jadi bukan jenis organik, anorganik. Anorganik ini pun masih akan di breakdown lagi. Yang plastik berapa, yang logam berapa. Logam ini pun mungkin masih ada aluminium, ada besi, ada tembaga. Ini pun mempunyai nilai jual sendiri-sendiri di pasaran. Sehingga alangkah idealnya seandainya dalam memisahkan karakteristik itu sampai sedemikian detail, sehingga memang kita akan mendapatkan data yang jelas, yang lebih pasti, sehingga kita bisa memprediksi bahwa orang yang mengelola sampah itu sebetulnya bisa untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dibandingkan hanya sekedar retribusi saja, mengangkut, kemudian dibayar, sudah selesai. Tetapi tidak ada pemanfaatan lebih lanjut. Jadi kita sebagai seorang yang mungkin sudah dapat berpikir dengan baik, harus memaksimalkan potensi yang ada dalam sampah ini, di samping mengurangi potensi bahaya pencemaran lingkungan, tetapi juga mendapatkan potensi dari segi ekonomi. Baik, mari selanjutnya kita lihat visualisasi untuk praktek survei sampah yang ada di masyarakat. Monggo, silahkan. Survei sampah dilakukan dalam kurun waktu 8 hari. Hari pertama, mahasiswa melakukan perizinan kepada masyarakat. Diawali dengan meminta izin kepada masyarakat dan menanyakan jumlah penghuni di dalam rumah. Kemudian memberikan alat untuk pewadahan kepada masyarakat. Hari kedua, mahasiswa datang ke rumah masyarakat untuk mengambil sampah yang sudah tersedia di rumah. Diawali dengan salam, meminta izin untuk mengambil sampah yang sudah tersedia. Mahasiswa mengambil sampah dan mengingatkan kembali untuk pengumpulan sampah 7 hari ke depan kepada masyarakat. Kemudian sampah dibawa ke laboratorium untuk diperlakukan. Saya kira itu jadi pada kesimpulannya bahwa yang namanya survei sampah ini nantinya akan didapatkan pertama bahwa kita akan mengetahui jumlah sampah yang diproduksi atau yang dihasilkan atau yang ditimbulkan per orang per hari. Itu berapa? Kemudian yang kedua, karakteristik sampahnya. Jadi sampah dari sebuah pemukiman itu ada berapa persen yang organik dan yang anorganik. Yang anorganik masih di breakdown lagi menjadi mungkin ada logam, ada kaca, ada kertas, ada plastik. Yang masing-masing ini akan mempunyai nilai jual sendiri-sendiri. Jadi insya Allah pada saat kita survei mendapatkan data yang cukup komplit seperti ini akan sangat berguna bagi pengelolaan sampah berikutnya, ya. Jadi ini mungkin satu sesi kita sudah selesaikan dan kesimpulannya demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.